untuk menyingkat waktu karena ini sudah siap untuk Pak Haji Nafis, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya wa ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para asatidah MTS NU TPS Kudus yang kami muliakan, khususnya Bapak Kepala Madrasah Bapak Dr. Haji Hasan Bisri, para siswa MTS NU TPS yang selalu kami banggakan, khususnya kelas 7 MTS NU TPS Kudus yang pada pagi hari ini kita masih menjalankan KBM, kegiatan belajar mengajar daring atau dalam jaringan. Untuk pelajaran fikih salaf pada pagi ini kita lanjutkan untuk siswa bisa mengikuti, memaknai dan menulis keterangan-keterangan yang penting untuk nanti dipelajari agar nanti ketika semesteran atau ujian bisa menjawab dan mengerjakannya dengan baik dan mendapatkan nilai yang maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila ruhi Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani, musannifi hadzal kitab Mukhtasar Abi Syuja' Matan Al-Ghayah wa Taqrib ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatis salihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbil firli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Wa sunanuhu asyaratu asya'a at-tasmiyatu wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina'a wal madmadatu wal istinsyaqu wa mashu jami'ir ra'si wa mashul udhunaini dhahirihima wa batinihima bima'in jadidin ila akhirih. Kemarin kita membaca tentang fardunya wudhu yang mana ada 6. 1 niat ketika membasuh muka, 2 membasuh muka, 3 membasuh kedua tangan sampai kedua siku, 4 mengusap sebagian kepala, 5 membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki, 6 tartib atau urut. Kemudian selanjutnya kita baca tentang kesunahan dalam wudhu. Ada berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu utawi pira-pira sunnahe wudu. Wa sunanuhu utawi pira-pira sunnahe wudu. Kesunahan wudu. Asyaratu asya'a iku ana 10 pira-pira suwiji-wiji. Asyaratu asya'a iku ana 10 pira-pira suwiji-wiji. Ada 10 macam perkara kesunahan wudhu yang bisa kita lakukan setiap harinya. Jadi nek ngibadah niku Mas, nek saged sak sunah-sunahe dilampahi ben tambah sempurna ngibadahi. Padha karo sampeyan nek mangan iku sego iku minangka fardune. Enak lah mboten nek misale maem niku sego-sego tok. Kan anyep. Lah mulane dikei kesunah-sunahe ana lawohe, ana sambele, ana ayam gorenge, ana lelene, macam-macam sunahe untuk menyedapkan makan atau menyempurnakan makan agar lebih nikmat. Nah, kalau di sini lebih sempurna. Itulah seperti itu. Ojo segoyah tok, segoyah tok mangan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja 10 wudhu itu sunnah wudhu? At-tasmiyatu nomor 1
bundiri ning dhuwure atas miyatu nomor 1 maca basmalah, maca bismillah. Oke. Halaman kita apa ya? Kok halaman ini? Atas miyatu nomor 1 maca bismillah. Itu Mas ya, faslun wudu ya. Itu kan berada di tengah-tengah di faslun wa furudul wudu'i. Kan ada faslun siwak, setelah faslun siwak itu loh. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya'a, terus di tengah-tengah nanti ada wasunanuhu. Tengah-tengah. Jadi bukan faslun. Yang belum menemukan bisa dicari dulu. Jadi itu di subbabnya faslun wa furudul wudu'i. Kemudian ada wasunanuhu di tengah-tengahnya. Wasunanuhu utawi pira-pira sunai wudu asyaratu asya iku ana 10 pira-pira suwiji-wiji atas miyatu nomor 1 bundur ning dhuwure atas miyatu nomor 1 maca bismillah bismillahirrahmanirrahim lengkap. Buka bismillah tok. Iku mau kan cuma gampang no makna. Bismillah, maca bismillah iku ya bismillahirrahmanirrahim. Namanya wudu sambil tangannya ini dibasuh, dicuci tangan. Jadi ada himbauan mencuci tangan itu sudah tabu dalam Islam karena kita sudah melakukan minimal 1 hari 5 kali itu dalam sholat. Belum lagi kalau ngaji, kalau membaca Al-Quran. Wudu sambil mengusap, mencuci kedua tangan itu sudah kita lakukan. Mencuci tangan terlebih dahulu sebelum ada COVID-19 ini atau 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghuslul kafaini, lagi bareng. Jadi maca bismillah bebarengan nek iso dibareng. Ayo bareng lah untuk menyekat waktu. Jadi lesane maca bismillah, tangane mencuci tangan. Wa ghuslul kafaini lan nomor loro kesunahane yaiku mbasuh epek-epek loro. Wa ghuslul kafaini lan nomor loro mbasuh epek-epek loro. Wa ghuslul kafaini lan nomor loro bunderi ning dhuwure mbasuh epek-epek loro qabla idkhalihima ing dalem sedurunge nglebokake kafain. Qabla idkhalihima ing dalem sedurunge nglebokake kafain. Kafain iku mau apa maknane? Epek-epek loro. Ing dalem sedurunge nglebokake kafain utawa nglebokno epek-epek loro al inaa ing wadah banyu, ing tempat banyu. Ing wadah banyu, al inaa ing wadah banyu. Jadi maca bismillah lesane, tangane sambil dicuci atau wiji atau tangane diresiki sebelum masuk ning ngene bejana atau nek ning pancuran iki ya diwijiki sebelum apa jenenge mengusap membasuh muka. Kan enggak lucu bar mangan sambele ning tangan durung diwiji langsung wudu. Nah, wa itul wudu padahal tangane wau tasih wonten sambele bar mangan sambel ora diwiji langsung nawa itul wudu. Lah dadine sambele ya ning gone wajahe kabeh sing pedes kok lambene tok sak mripat-mripate pedes kabeh. Dadi mangane kesunahane sambil membaca bismillah tangannya dicuci untuk dibersihkan terlebih dahulu. Wal madmadatu lan nomor 3 kemu. Wal madmadatu lan nomor 3 kemu. Kemu niku napa? Berkumur. Nglebokno banyu ning kene jero cangkem mesti upluk-upluk iku jenenge kemu. Wal istinsyaqu lan nomor 4 nyerot banyu ing irung. Wal istinsyaqu lan nomor 4 nyerot banyu ing irung. Nyerot ku maksud nyesep banyu ning ngene irung. Iku namine istinsyaq. Jadi ning ngene wudu niku ada kesunahan yang namanya madmadhah wal istinsyaq. Itu kalau bisa dikerjakannya secara berbarengan juga. Jadi satu cawukan, mbok iku pancuran, mbok iku ning ngene kolah bak wudu, cawuk sing cangkeme nyerot kanggo kemu, sing irunge nyerot kanggo istinsyaq, nyerot banyu ing irung ben resik irunge. Itu juga ada sisi kesehatannya untuk memperlancar pernafasan, juga membersihkan dari upil-upil yang tidak baik di dalam lubang hidung. Jadi ini Mas, carane sakit nggih.
Jadi satu cawan itu kalau bisa, kalau nggak bisa, kalau belum terbiasa satu-satu juga tidak apa-apa. Kemusik lagi ngersiki irunge, kamu ngersiki irunge, diresiki ngeter-ngeter di apa diresiki di lebokno dikosoki lah irunge, monggo. Tapi kalau bisa bersamaan juga bisa. Jadi kayak gini. Kalau kecuali kalau dalam permasalahan ketika berpuasa, ketika takut adanya air yang masuk, maka itu tidak perlu dilakukan. Malah justru nanti bisa makruh hukumnya. Kalau sampai masuk airnya bisa membatalkan puasa. Ini kita bahas ketika umumnya saja. Kalau pas puasa kita hati-hati agar air tidak masuk. Cuma kita kalau nggak puasa bisa kita laksanakan berkumur dan membersihkan hidung dengan menyerot air ke dalam hidung yang namanya istinsyak. Wa mashu jami'ir ra'si lan nomor 1 2 3 4 5. Buntiri ning dhuwure nomor 5, wa mashu jami'ir ra'si lan nomor 5 ngusap sekabehane sirah. Wa mashu jami'ir ra'si lan nomor 5 ngusap sekabehane sirah. Jadi kan nek fardunya kan mashu ba'dir ra'si. Fardu wajib itu wudu, mengusap sebagian kepala, sebagian. Nek sekabehane iku sunnah, karena beberapa madhab yang lain itu mewajibkan, ada yang minimal seperempat, ada yang malah semuanya. Maka Imam Syafi'i ini untuk biar apa yang namanya menyelamatkan atau kita keluar dari perkhilafan, kita bisa melakukan kesunahan yaitu mengusap semua kepala. Al khuruj minal khilaf kan mustahabun. Ini berhubung yang lain ada yang mewajibkan, maka lebih baik dilakukan. Itu namanya al khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar dari perkhilafan, diambil yang paling sempurna, itu lebih baik. Kalau Imam Syafi'i itu sebagian, sebagaimana yang kemarin saya jelaskan, sebagian itu ada sebagian kecil sah, sebagian besar apalagi boleh. Jadi misalnya kok wudu nek cara Imam Syafi'i yang diusapnya tok til itu sampun sah. Ya ada minimalnya lah, 3 jari atau 3 rambut, 3 jari kayak gini ya. Aja anggar til iki jenenge gak net wudu iki jenenge dolanan. Nek ngeten. Lah titik. Jadi ora kudu ning kene gak kudu. Soalnya kenapa kok ning kene wong-wong? Soalnya ning kene kan biasa digo jambul lho Mas. Jadi ini seneng gini. Jadi misalnya gak kudu ning kene gak apa-apa ning kene, ning sebelah kiri. Yang penting itu sebagian kepala. Itu kalau Imam Syafi'i sebagian kecil itu sudah sah. Tapi kalau menurut madhab yang lain itu ada yang mengatakan seperempat, ada yang beberapa, karena yang paling fleksibel di dalam permasalahan mengusap sebagian kepala itu adalah Imam Syafi'i, yaitu sebagian kecil pun sudah sah. Makanya disunahkan untuk mengusap sekabehane atau seluruhnya kepala. Biasanya riyen niku para guru nerangno carane ngeten, sing jempole dakok ning pilingan kayak gini ya, dipraktekkan kayak gini. Ning pilingan kayak gini terus dijalankan ke depan ke belakang. Nggih, seperti itu, kira-kira seperti itu. Itu sudah berhasil atau sudah menghasilkan kesunahan melaksanakan mengusap semua atau seluruh kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mashul udhunaini lan nomor 6 ngusap kuping loro. Wa mashul udhunaini lan nomor 6 ngusap kuping loro. Mengusap kedua telinga. Dohirihima hiyo bagian jobone udhunain, wa batinihima lan jerone udhunain. Bimain kelawan banyu jadidin kang anyar, nganggo banyu sing anyar. Artinya tidak dari yang sebelumnya, tapi memakai air yang baru lagi, kemudian mengusap kedua telinga, baik bagian dalam lepitan-lepitan kuping atau bagian luar yaitu daun telinga. Seperti itu. Jadi seperti ini Mas, caranya itu kuping jari ini itu dimasukkan di lubang yang jempolnya ditaruh di belakang daun telinga, kemudian dilakokno yang jari telunjuk dulu ini membersihkan yang bagian dalam dulu, seret lagi sing jempolnya diunggah nong ini. Jadi walhasil kayak gini. Seret. Seret.
Sret, paham nggih? Sing paham aja sret tok, sret tapi sing dijine iku telunjuke dilakokno ngresiki jerone lagi sret kayak gitu. Ya gak apa ini lah. Ya itu kira-kira kayak gitu prakteknya untuk bisa menghasilkan kesunahan dohirima wabatinihima, baik dalamnya atau luar bagian daun telingnya ini sudah bisa diusap seperti itu. Yang penting kalian tahu bahwasanya itu mengusap kedua telinga itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Cuma banyak orang yang melakukan yang nggak tahu ya, mestinya dia mengira kalau itu wajib atau fardu, padahal itu sunnah. Tapi kalau misal kalian menganggap wajib, itu tidak apa-apa, sah. Tapi kalau yang asalnya wajib kalian anggap sunnah malah nggak sah. Contoh membasuh wajah ini kan wajib fardu, tapi kue anggap sunnah malah nggak sah wudune. Nah, soalnya lebih berat wajib. Tapi kalau kuping ini kan sunnah, lah bu anggap wajib nggak apa-apa. Nah, yang bu anggap sunnah malah sudah pas. Nah, yang bu anggap wajib malah nggak apa-apa karena lebih atasnya atau kewajibannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takhlilul lihyati lan nomor 7 nyela-nyelani jenggot. Wa takhlilul lihyati lan nomor 7 nyela-nyelani jenggot. Menging. Wa takhlilul lihyati lan nomor 7 nyela-nyelani jenggot al-kasati kang ketel. Al-kasati kang ketel. Al-kasati kang ketel. Halo. Terus. Pamaskul udhunaini dhahirihima wa batinihima bima en jadidin. Wa takhlilul lihyati lan nomor pira mau? 1 2 3 4 5 6 7. Lan nomor 7 nyela-nyelani jenggot al-kasati kang ketel. Nyela-nyelani jenggot al-kasati kang ketel. Termasuk kesunahan wudu yaitu menyela-nyela jenggot yang tebal. Itu sunnah. Tapi kalau yang tidak tebal wajib. Karena yang tidak tebal itu air harus sampai ke kulitnya, bagian dalam. Kalau jenggote ikut tebal, yang mana ngene Mas, carane nitene ngene. Sing jenenge jenggot tebal itu kalau dilihat dari depan, nek ketika jagongan ning ngarepan, iku ora ketok kulite. Rambut-rambut tok kaya ngarep pun iku godekan tebale pol, kayak ketok kulite, iki tebal. Maka ketika wudu cukup ning jabane tok iku cukup sudah sah. Cuma kesunahane di sela-sela, kesunah. Tapi kalau jenggotnya tipis kayak saya kayak gini kelihatan kulitnya, ini namanya tipis, maka air wajib sampai ke kulitnya, makanya wajib di sela-sela kayak gini. Nah, ini tipis karena kelihatan kulitnya. Kalau yang tebal, yang tidak kelihatan kulitnya itu dikatakan tebal, maka itu nanti sunnah menyela-nyela. Asal misalnya kok ndak di sela-sela ndak apa-apa, tetap sah wudunya karena dia tebal. Jenggote wandel-kandel ngono kae nek mangan klepon niku klopone tekan dindi langsung temang kene, temang sang kene. Mangan klepon. Lah iku kandel berarti. Lah itu sunnah menyela-nyela jenggot yang tebal. Wa takhlilu asabi'il yadaini lan nomor 8. Kadang siji. Wa takhlilu asabi'il yadaini lan nomor 7. Ini jane niki wong ngeten Mas. Saya ulangi ya. Atasnya itu tadi nomor 1. Wa ghuslul kafaini itu nomor 2. Dibuderi. Wal madmadatu nomor 3, wal istinsyaku juga nomor 3. Karena ini kalau bisa kesunahannya itu dilakukan secara bersamaan. Wal madmadatu wal istinsyaku itu nomor 3. Wa masku jami'i ra'si itu nomor 4, wa maskul udunaini dhahirihi nomor 5, wa takhlilul lihyati nomor 6. Coba tadi diralat nomornya diganti ya. Wa takhlilul lihyati nomor 6, lagi nomor 7. Wa takhlilu asabi'il yadaini
Lan nomor 7 nyela-nyelani pira-pira drijine tangan loro. Wa takhlilu asabi'il yadaini lan nomor 7 nyela-nyelani pira-pira drijine tangan loro wa rijlaini lan sikil loro. Nomor 7. Nomor 7 menyela-nyela jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Jadi ketika wudu baik sebelum wudu diresiki atau ketika nanti membasuh kedua tangan dan kedua kaki, kesunahannya juga di sela-sela. Walaupun air sudah bisa masuk, sudah bisa membasahi atau membasuh di sela-sela, tapi lebih baik kesunahannya itu di sela-sela kayak gini ya. Sing ngene. Aja ngene nek ngeten mangke ngapura rancang nek ngeten. Kalau bisa kayak gini. Ya gini gak apa sih? Gak apa-apa ngeten. Kayak gini ya. Nah, kayak gini sela-sela. Warijla ini dan kedua kakinya juga sama, walaupun airnya sudah rata tapi kesunahnya juga dikosoi nih gini antara jari-jari kakinya dikosoi. Itu juga sunnah. Wa taqdimul yumna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqdimul yumna lan nomor 8. Wa taqdim kada ini ya nek. Sekedap nih. Wa taqdimul yumna lan nomor 8 dhisikno kang tengen alal yusra ing atase kang kiwa. Wa taqdimul yumna lan nomor 8 dhisikake kang tengen alal yusra ngerekake ing atase kang kiwa, mendahulukan yang kanan dan mengakhirkan yang kiri. Perkara yang tidak bisa berbarengan maka itu nanti disunahkan mendahulukan yang kanan dan mengakhirkan yang kiri. Tapi apabila bisa berbarengan maka lebih baiknya juga bisa dilaksanakan secara bareng. Contoh kuping bareng, wajah nawaitu itu kabeh ora usah tengen sik beriku lagi kiwa. Nek tangan kan nggak bisa bareng tangan, maka kanan dulu baru yang kiri. Nek kuping bisa, kecuali kalau wudhunya pakai cebok gantian telinga, maka ya kanan dulu terus agak kiri. Karena tidak semuanya itu harus tayamun, tidak semuanya itu harus takdimul yumna alal yusra. Takbiratul ihram ya bareng-bareng Allah, ora usah Allah. Karena tidak semuanya itu takdimul yumna. Cuma di sini kalau nggak bisa berbarengan, maka disunahkan mendahulukan yang kanan dan mengakhirkan yang kiri. Wa taharatu lan nomor 9 sesuci. Wa taharatu lan nomor 9 sesuci salasan kelawan kaping 3, salasan kelawan kaping 3. Nomor 9 itu bersuci membasuhnya kesunahnya 3 kali. Apalagi kalau airnya sedikit maka jangan sampai lebih. Kalau lebih nanti namanya israf. Innallaha la yuhibbul musrifin. Boros nanti bisa menjadi haram kalau lebih berlebihan. Jadi di sini dijelaskan disunahkan untuk melaksanakan wudunya 3 kali basuhan. Wal muwalatu lan nomor 10 terakhir yaitu kesunahan wudu nuli-nuli. Wal muwalatu lan nomor 10 bundiri ning dhuwure, wal muwalatu lan nomor 10 nuli-nuli. Nuli-nuli niku makna Jawa. Nek cara bahasa Indonesiane napa? Langsung tanpa adanya jeda dari satu anggota wudhu ke anggota yang lain, tidak adanya jeda apalagi tidak sampai kering karena batasan tidak ada muwalah itu basuhan yang sebelumnya itu airnya sudah kering baru melanjutkan setelahnya atau selanjutnya maka tidak ada muwalah di situ, maka tidak mendapatkan kesunahan nuli-nuli. Tapi kalau masih basah misalnya membasuh muka terus dulu kemudian tangan, lah ini mukanya masih basah maka masih tetap mendapatkan pahala sunnah nuli. Nek cara zaman saiki cara gampangane iku melakukan wudu dalam satu waktu langsung selesai, tidak kredit ya, tidak dicicil, langsung kontan. Jadi melakukannya itu langsung sambung menjadi satu, itulah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi itulah yang namanya mualah atau nuli langsung menyambung sampai selesai. Nah, sebagaimana yang kita lakukan bersehari-hari itu kan seperti itu namanya kita sudah melakukan kesunahan mualah atau nuli kan sah. Kalau nggak mualah pripun ya sah mawon. Contoh jam 7
wajah ta nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Kemudian nanti jam 8 nutukno kesel ya, munggah-munggah kesel nutuk munggah-munggah. Kemudian nanti jam 8 nutukno tangan. Baru terus kesel neh, munggah-munggah neh sose jam 09.00 neh. Jam 09.00 sebagian kepala. Itu sah mawon wudunya, tapi tidak mendapatkan kesunahan muala atau nuli asalkan tidak melakukan perkara yang membatalkan wudu. Kalau melakukan wudu ya nggak boleh, harus mengulangi dari awal. Tapi kalau tidak bisa seperti itu, tapi tidak mendapatkan pahala nuli-nuli dan juga malah sulit, malah menyulitkan kita dalam berwudu. Makanya langsung sekali langsung selesai itu nanti kita juga mudah dan sudah bisa mendapatkan pahala muwalah atau nuli. Dan itulah tadi kesimpulan ada 10 macam di dalam kitab takrib kesunahan wudu. Pertama membaca bismillah, kedua mencuci tangan, ketiga yaitu berkumur dan menghirup air ke dalam hidung istinsyak. Keempat, mengusap sekabehane sirah atau seluruh kepala diusap semua. Kelima, mengusap kedua telinga baik bagian luar maupun bagian dalam. Keenam, menyela-nyela jenggot yang tebal. Ketujuh, menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki. Kedelapan, mendahulukan yang kanan dan mengakhirkan yang kiri. Kesembilan, bersucinya dengan 3 kali basuhan. Kesepuluh yaitu nuli-nuli atau nek cara bahasa Indonesia itu buatan urut, buatan tertib beda, itu tertib kalau sama Allah beda. Tadi itu dalam Gus berturut-turut mewalah atau nuli-nuli tadi ya, bersegera. Kalau di dalam kitab yang populer itu biasanya menggunakan bahasa bersegera, jadi tidak ada jeda. Jadi bisa kita terjemahkan dengan muwalah nuli-nuli itu bersegera. Kalau tartib beda, urut itu beda. Kalau urut kan setelah ini, tapi nggak langsung. Itu tartib. Tapi kalau muwalah itu berturut-turut atau bersegera seperti itu. Nah itulah tadi kesimpulannya. Untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan karena waktu kita yang terbatas. Faslun ai hadza faslun wallahu a'lam bissawab. Enggak usah pertanyaan. Itu penjelasan dari Bapak Nafis ini. Ana tamu. Krungu. Ya, karena waktu kita sudah habis.